Hello everyone, in this video I will share to you English materials about short message and notice. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membagikan materi bahasa Inggris yaitu tentang short message atau pesan pendek dan juga notice pemberitahuan. Okay, let's we start from short message. So here's I have an examples of short message and I will read it. Dear Radit, I'm sorry we can't go fishing this weekend. There is something urgent in my office. Don't be upset, okay? I promise we will do it next week. Uncle Dewa. Oke, nah tadi itu adalah sebuah contoh dari short message atau pesan pendek. Nah, pesan pendek ini dikirim oleh Uncle Dewa atau Paman Dewa kepada Radit. Nah, isinya tadi adalah tentang memberitahukan bahwa mereka tidak jadi pergi memancing karena ada hal yang penting yang harus dikerjakan oleh Pak Dewa. Okay, so what is short message? Jadi apa itu short message? So, short message is a short text that give a message or information to someone personally. Jadi, pesan pendek ini adalah sebuah tulisan singkat yang dikirimkan atau bertujuan untuk menyampaikan sebuah pesan atau informasi kepada seseorang secara personal, secara pribadi. Jadi, pesan pendek ini dikirim dari satu orang ke orang lainnya. Okay. We can write short message on a piece of paper or send it via cellular phone. Nah, untuk pesan pendek sendiri, kita dapat tulis di secari kertas atau mengirimnya melalui handphone seperti saat ini. Kita bisa menggunakan berbagai aplikasi untuk mengirim pesan. Okay. How about the part of short message? Nah, bagaimana dengan bagian-bagiannya? Okay. Jadi, sama seperti teks lainnya, ya, short message terdiri dari 3 bagian. So, there is opening, content, and closing. Jadi, di sini ada pertama bagian pembuka atau opening. Dear Radit, di sini mencantumkan nama si penerima pesan. Jadi di sini penerima pesannya adalah Radit. Kemudian content, isi. Nah, isi di sini adalah apa yang mau disampaikan atau apa yang menjadi pesannya. Jadi di sini I'm sorry we can go fishing this weekend. Maaf, kita tidak bisa pergi memancing akhir pekan ini. There's something urgent in my office. Ada sesuatu yang penting atau mendesak di kantor. Don't be upset, okay? I promise we will do it next week. Jangan marah. Paman berjanji minggu depan kita akan memancing. Nah, jadi intinya adalah di sini di closing kita bisa tahu siapa pengirimnya, Uncle Dewa, Paman Dewa. Jadi pamannya Radit yang bernama Pak Dewa ini mengirimkan pesan yang tujuannya adalah untuk memberitahu Radit bahwa kegiatan memancing mereka akhir pekan ini tidak jadi dilakukan dan mereka akan melakukannya pada minggu depan. Oke. Nah, jadi itu tadi bagian dari short message. Jadi perlu diingat, short message atau pesan pendek ini sifatnya pribadi atau personal, dikirim dari satu orang ke orang lain. Tujuannya untuk memberikan suatu pesan. We can write it or we can send it via cell phone. Nah, kita bisa menuliskannya pada selembar kertas, bisa juga mengirimkannya menggunakan telepon genggam atau handphone. Bisa menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, dan yang lain-lainnya. Okay, that's about short message. And now, notice. What is the difference between short message and notice? Apa bedanya antara short message, pesan pendek, dan notice? Okay. Kita akan cari tahu sekarang. So there is examples of notice. Okay. I will read it for you. Nah, saya akan bacakan. Notice, to commemorate Kartini's Day, all students, teachers, and staff of SMPN 2 Susut must wear traditional costumes on April 21st, 2023. There will be pun competition for students, teachers, and staff of SMPN 2 Susut to celebrate the Kartini's Day. Headmaster of SMPN 2 Susut. Nah, tadi itu adalah sebuah notis atau pemberitahuan. Pemberitahuannya di sini berkaitan dengan peringatan Hari Kartini yang akan dilakukan di SMP Negeri 2 Susut.
Ditujukan kepada siapa pengumuman ini bisa kita lihat pada isinya di sini. All student, teacher, and staff. Pada seluruh siswa, guru, dan juga pegawai di SMP Negeri 2 Susut. Siapa yang menyampaikan pengumuman? Headmaster of SMPN 2 Susut. Siapa? Jadi yang memberikan pengumuman atau pemberitahuan di sini adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Susut. Nah, jadi apa beda short message dan notice? Okay, so notice is a written or spoken public statement. Jadi, notice ini adalah sebuah pernyataan tertulis maupun secara lisan yang disampaikan kepada publik. Kalau kita sudah bicara publik, berarti kepada orang banyak, bukan antara satu orang ke orang lain, bukan secara personal atau pribadi, tapi secara umum kepada orang banyak. Okay. To inform or announce something important publicly. Tujuannya yaitu untuk memberitahukan atau mengumumkan sesuatu yang penting kepada halayak atau kepada masyarakat luas. Using word notice, announcement, or attention in the beginning. Seperti yang dilihat pada contoh tadi, jadi notice itu biasanya akan diawali dengan beberapa kata, seperti contohnya bisa menggunakan kata notice, artinya pemberitahuan, kemudian announcements, pengumuman, atau attention, perhatian. Nah, berikutnya, notice can be found in the public places such as school, hospital, and etc. Jadi, notice atau pemberitahuan ini bisa ditemukan di tempat-tempat umum atau tempat-tempat publik, contohnya sekolah, kemudian rumah sakit, bisa juga seperti di kantor-kantor pemerintahan, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat part of notice. Apa saja bagiannya? Sama seperti tadi di short message, notice pun memiliki 3 bagian. So there is opening, content, and also closing. First, opening. Bagian pembukanya di sini adalah Nah, jadi bagian pembukanya adalah pada kata notice. Bisa juga diganti dengan announcements or attention. Content isinya yaitu apa yang mau diberitahukan atau yang diumumkan. Di sini menyampaikan tentang peringatan Hari Kartini, di mana semua siswa, guru, dan pegawai di SMP Negeri 2 Susut diminta untuk menggunakan pakaian adat pada tanggal 21 April. Kemudian disampaikan juga, there will be fun competition, akan ada lomba-lomba yang menarik, baik itu untuk guru, murid, maupun pegawai di SMP Negeri 2 Susut dalam rangka merayakan Hari Kartini. Itu isinya, content. Closing, okay. Nah, closingnya di sini adalah name of the person who give the announcements. Okay. Nah, siapa orang yang memberikan pengumuman tersebut atau pemberitahuan? Di sini Headmaster of SMPN 2 Susut. Okay. Nah, jadi itu. So, apa perbedaan dari notice dan short message? Sudah diketahui. Short message is something personal, while notice is a public statement. Kalau short message adalah sesuatu yang pesannya bersifat personal atau pribadi dari satu orang ke orang lain, notice di sini merupakan pernyataan atau pemberitahuan kepada publik atau masyarakat umum. Jadi bukan dari satu orang ke orang lain, tapi notice ini dari satu orang kepada banyak orang. Contohnya di sini dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Susut kepada seluruh murid, guru, dan siswa pegawai di SMP Negeri 2 Susut. Okay, next. Notice, selain dalam bentuk tertulis seperti tadi, we can find it in a form of sign. Kita juga bisa menemukannya dalam bentuk tanda atau rambu-rambu. Examples. Nah, okay. The first one. Nah, jadi tanda seperti ini. No swimming. Okay. Don't swim in that place. Itu artinya dilarang berenang. Artinya kita tidak boleh berenang di tempat tersebut. Everyone must not swim in that place. Setiap orang tidak boleh berenang di tempat tersebut. Nah, next. Second sign. Nah, simbol kedua. Okay. We must throw garbage in that place. Artinya ketika melihat tanda seperti ini, artinya diberitahukan kepada setiap orang yang ada di tempat tersebut untuk membuang sampah di tempat sampah.
Next, kalau menemukan tanda seperti ini, nah jika menemukan tanda seperti ini, artinya adalah no entry, dilarang untuk masuk ke areal atau tempat tersebut. People are prohibited to enter the area. Pada orang-orang yang berada di sana dilarang untuk memasuki area atau kawasan tersebut. Next, this one, wear mask. The meaning of the notice above is people must wear mask in that place. Nah, artinya ketika kita melihat pemberitahuan seperti ini, berarti di area tersebut atau di tempat tersebut kita wajib menggunakan masker. This one, berikutnya, don't turn right. We are not allowed to turn right. Artinya kalau ada tanda seperti ini kita tidak boleh untuk belok kanan atau dilarang untuk belok kanan. Biasanya ini adalah rambu yang bisa kita temukan di jalan raya. Last one, slow down, school ahead. Hati-hati, di depan ada sekolah, itu artinya. Jadi, we must ride or drive slowly because it's near school area. Jadi, ketika melihat tanda seperti ini, pengendara motor maupun mobil harus berhati-hati karena dekat dengan area sekolah. Seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk notice sendiri ada dua bentuknya. Bisa dalam bentuk written, tertulis seperti tadi, pengumuman yang disampaikan kepala sekolah kepada murid, guru, dan pegawai. Bisa juga dalam bentuk sign, tanda atau rambu. Contohnya seperti tanda yang biasa kita lihat di jalan maupun di tempat-tempat umum. Okay, so that's all about notice and short message. I hope you get new information and get a new knowledge from my explanation, and see you on the next video.